warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini saya mohon izin minta waktu sebentar untuk mempresentasikan budaya positif di SMP Negeri 4 Saleh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan untuk hadir pada acara siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, salam dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja Bapak Ibu, untuk budaya positif ini ada 6 hal budaya positif meliputi: 1. Perubahan cara kita diskus sektor. Yang kedua, konsep disiplin positif. Terus yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, 6 budaya positif ini seyogianya dapat kita terapkan dalam sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu, sebelum kita bedah satu persatu, ini untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma stimulus respon ini untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman supaya murid-murid itu dapat berpikir dan bertindak serta mencipta atau membuat karya dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung. Salah satu seperti yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Ini untuk paradigma stimulus respon. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah, baik itu kehadiran, tanggung dan sebagainya. Ini tentang disiplin positif teman-teman ya. Selanjutnya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibentuk atau dalam pembentukan keyakinan kelas ini meliputi: 1. Keyakinan kelas ini yang kita bentuk harus bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini juga bisa berupa pernyataan universal atau yang bersifat umum. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini adalah kalimatnya itu harus positif. Misalnya kalau kalimat negatif itu jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti yaitu membuang sampah pada depannya, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang berupa larangan itu menjadi sebuah kalimat yang berbentuk positif. Terus selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak begitu, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Mudah diingat supaya tidak lupa keyakinan kelas. Bisa 5 kalimat atau 5 jenis keyakinannya, bisa 10, bisa 7. Nah, Bapak Ibu nanti membuat jadi keyakinan kelas itu harus mudah diingat dan mudah dipahami.
lewat waktu. Terus yang kelima yaitu naiknya kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kelasnya berbeda, mungkin juga akan berbeda. Selanjutnya yang keenam, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Demikian untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini hendaknya ada kontribusi siswa dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Itu juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Maksudnya 5 kebutuhan dasar manusia kita arahkan kepada kita. Jadi anak-anak kita itu harus kita penuhi 5 kebutuhan dasarnya. Yaitu yang pertama yaitu kebutuhan untuk berjalan hidup, survival, di sekolah, di apa kehidupannya. Terus kita dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Terus kebebasan atau kebebasan akan pilihan kebutuhannya masing-masing. Jadi itu mungkin berbeda cara belajarnya, kesukaannya, cita-citanya berbeda. Terus yang keempat yaitu kesenangan atau kebutuhan akan rasa senang. Jika anak itu sudah merasa senang, maka pembelajaran akan lebih sangat mendukung seperti itu. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar. Jika 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi, insya Allah anak kita akan lebih semangat dan mengikuti kegiatan proses belajar mengajarnya. Selanjutnya yang ke-5, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua. Baik Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol ini meliputi yaitu penghubung atau hubungan fisik atau verbal, atau di sini adalah mematuhi tata tertib. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, bagaimana kalau orang tuamu tahu itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu teman, yaitu guru memposisikan dirinya sebagai teman. Ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Itu salah satunya untuk kata-kata untuk kepada anak. Selanjutnya yang keempat untuk 5 posisi kontrol ini yaitu mengawasi atau memonitor, memantau. Misalnya kata-katanya yang digunakan adalah apa yang telah kamu lakukan. Dan yang terakhir yaitu manajer atau mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mencari solusi yang terbaik. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir ini adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi proses restitusi ini merupakan proses kita untuk menciptakan kondisi murid supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Dan langkah-langkah untuk membuat restitusi ini ada 3. Yang pertama, kita harus melakukan kepada siswa kita yaitu menstabilkan identitas. Misalnya ketika anak kita panggil, kita katakan bahwa
kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, untuk restitusi ini lanjutannya, langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Apakah tindakan itu benar-benar salah, diyakinkan kembali itu supaya anak-anak itu menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukannya itu memang benar-benar salah. Tapi semua perilaku tersebut memiliki alasan, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya langkah terakhir untuk restitusi ini Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kita ingatkan kembali keyakinan tersebut. Ketika anak membuang sampah, maka kita tanya kembali melalui urutan restitusi ini, yaitu kita ingatkan lagi keyakinannya. Selanjutnya baru kita mengambil solusi atas masalah yang ada dikaitkan dengan keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif di SMP Negeri 4 Air Saleh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat dan kepada diri saya maupun Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah kata, salah ucapan saya yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.